Ya, kalau bicara tentang tujuan, tadi kan yang di Pakistan itu kan dia ingin mempopulerkan tokonya. Tapi akhirnya kan kelihatannya akan menjadi justru bersifat negatif karena misalkan bisa membuat komputer tidak berfungsi. Itu tujuan dari mereka sebetulnya apa? Nah, kalau tujuannya pembuat virus lokal waktu itu yang kami lihat, mereka pada umumnya ada beberapa yang bersifat komersial atau apa, tetapi sangat kecil persentasenya. Tapi pada umumnya adalah aktualisasi diri. Jadi kalau kita perhatikan sebelum Rontok Bro, ada virus dari kalau nggak salah Palembang ya, namanya Kangen. Kebetulan sesudah selesai urusannya, saya sempat email-emailan dengan pembuatnya, sekarang sudah kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah, lalu mereka tuh aktualisasi diri, mereka, wah ini Palembang bisa bikin, aku juga mau bikin. Jadi kalau nggak salah, saya nggak berani bilang pasti ya, Rontok Bro mungkin dari Jawa Barat, dari kota Kembang. Ya kan? Lalu yang, wah ini Bandung bisa bikin, Manado nggak mau kalah, Manado bikin juga. Dari Ambon juga ada virus Ambon Manise. Terus Surabaya nggak mau kalah, jadi itu kebanggaan daerah. Nah, siapa aktor di belakangnya? Aktor di belakangnya adalah mahasiswa. Nah, tapi bukannya jangan bayangkan bahwa mahasiswa lalu sini kita bikin virus. Bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah untuk membuat virus ini kita butuh programming, Pak. Programming skill kan. Nah, untuk belajar programming skill itu tidak mudah, ya kan. Nah, karena programming itu membosankan. Jadi kalau kita pernah coding kan itu nggak ngerti apa gitu, mesti imajinasinya kuat gitu. Nah, salah satu cara belajar programming yang enak itu bikin virus. Nah, jadi pas sekolah-sekolah ilmu komputer itu sangat populer di Indonesia, ya kan, orang mulai masuk, lalu mereka belajarlah programming. Kan bosan belajarnya, bikinlah virus. Biar terkenal. Nah, bikin virus, ya kan. Lalu syaratnya pembuat virus itu apa? 1, pinter. 2, punya waktu. 3, tanggung jawabnya relatif rendah, belum dewasa gitu. Nah, itu semua dipenuhi waktu kuliah. 1, pinter, ya kan, waktunya banyak, nganggur bengong, ya kan. Terus yang masih belum bisa bertanggung jawab, masih belum berkeluarga atau apa. Nah, dari 3 syarat ini dipenuhi, maka jadilah virus. Dan kenapa itu kelihatan seperti per daerah? Sebenarnya itu dari sekolah-sekolah komputer yang mahasiswanya bangga-bangga, oh gua nggak mau kalah, di Bandung bisa, gua juga mau, sini juga mau. Itu terjadi sehingga menjadi secara tersendiri, tapi secara nasional jadi satu wave, jadi virus lokal. Dan hebatnya apa? Wave itu bisa mengalahkan antivirus luar negeri. Jadi pada saat jayanya virus lokal, antivirus luar negeri keteteran. Kenapa? Karena simpel. Malah tidak sanggup. Ya nggak sanggup. Kenapa? Karena mereka nggak punya akses. Yang punya akses ya lokal gitu. Nah, pada saat itulah momentum yang tepat muncul. Muncul banyak. Pertama, PCMAF, ada Smadaf, terus ada LKAF, terus terakhir hari terakhir ada muncul Kompas ya, antivirus, terus apa. Nah, cuman sekali lagi kita balik, industrinya kan sudah matang, industri antivirus luar. Jadi mereka financial backupnya sudah kuat, produknya sudah kuat, jadi sebenarnya tidak mudah, saya nggak bilang nggak mungkin, tidak mudah bagi antivirus lokal untuk survive. Jadi kalau PCMAF ingin memposisikan diri, kalau saya duga ya, ini untuk replace antivirus, sehingga dia menggandeng Clamaf. Ya, Clamaf masuk ke dalam untuk detect virus luar, dia jago virus lokal. Tapi sampai saat ini juga mengalami kesulitan untuk menggantikan antivirus dari luar. Nah, Smadaf beda positioningnya. Mereka positioningnya kita merupakan pelengkap dari antivirus yang ada dan sangat jago di lokal. Nah, mereka positioning begitu, dan saat ini terakhir menurut survei dari CHIP itu Smadaf termasuk merupakan salah satu antivirus yang sangat populer dipakai. Tapi itu merupakan pelengkap, jadi menyempurnakan antivirus yang sudah ada.
Lalu bagaimana supaya kita bisa terhindar dari virus-virus komputer yang mengganggu? Oke. Pada prinsipnya virus komputer dengan program itu sama, Pak. Jadi kalau kita pakai program MS Word, pakai Excel, ya kan, sebenarnya levelnya sama dengan virus komputer. Jadi virus komputer itu program, nah cuman bedanya ibaratnya ini istilahnya ada senjata lah, satu senjata pistol, taruh di tangan Pak Sutyono yang baik, Bapak jadi polisi atau jadi ini jagain keamanan, taruh di tangan saya, wah saya berpikir pengen cepet kaya atau apa, oh saya ngerampok orang gitu loh. Padahal pistolnya sama, ya kan, tetapi yang pakai itu berbeda. Jadi pada dasarnya software itu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang agak iseng atau mungkin kurang bertanggung jawab memiliki kemampuan programming, dia akan membuat virus. Tapi orang yang dia pikir oke, kita cari hal-hal yang lakukan hal yang baik ini, dia lakukan program yang baik. Ya, pada prinsipnya seperti itu. Lalu bagaimana cara menghindarinya supaya kita tidak terkena virus atau apa? Pada dasarnya ya kan, sebenarnya kami lebih setuju kalau user yang peduli. Jadi user harus sadar, harus tahu secara umum aja, nggak perlu detail bagaimana virus itu bekerja, ya kan? Lalu bagaimana dia bisa melindungi dirinya. Jadi kalau bagaimana cara supaya tidak terkena virus, mungkin hal yang pertama bukan antivirus, Pak, bukan pakai antivirus. Hal pertama, pastikan bahwa software yang Anda pakai bukan cuma operating system ya, software aja termasuk operating system. Misalnya Microsoft Windows, Windows 7, Windows 8, Windows XP, terus aplikasi-aplikasi lain seperti Microsoft Office, itu semuanya aplikasi yang populer, umumnya Adobe Acrobat, terus browser Firefox itu. Nah, yang diserang oleh virus itu umumnya adalah celah keamanan. Jadi, apa itu celah keamanan? Celah keamanan itu adalah kelemahan pemrograman dalam waktu penciptaan program. Program itu tidak mungkin sempurna, jadi tidak ada program di dunia ini sempurna. Selalu ditemukan cara untuk menerobosnya, untuk mengakses dengan cara yang tidak benar, dan hal itu akan menyebabkan penyimpangan sifat sehingga bisa dieksploitasi. Jadi misalnya ada celah keamanan di Microsoft Office, ya kan, di MS Word kita kirimin file palsu. Ini seperti MS Word, tapi di dalamnya ada kode untuk mengeksploitasi celahnya. Dari MS Word itu kita bisa ngendalin komputernya. Nah, jadi itu contohnya sama, itu terjadi di Adobe juga. Kita bisa kirimkan file yang khusus kita ciptakan untuk Adobe. Orang buka file itu, dengan buka file itu kita bisa menguasai komputernya. Jadi cara umum yang dilakukan worm itu begitu. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya adalah kita tutup celah keamanan itu. Jadi di istilah komputer namanya patching, P-A-T-C-H. Nah, jadi dengan patching itu, jadi setiap kali ditemukan celah keamanan, ada organisasi yang secara teratur mengumumkan, ini celah keamanan Adobe, ini celah keamanan mana. Nah, itu orang yang ngelihat, selain orang baik, orang jahat juga lihat, wah ini gimana nih cara nyerangnya nih, dia udah mikir, dia bikin nih, ya kan. Orang baiknya juga bikin, ya kan. Ini cara nutupnya, yang ini di underground dia bikin, ini cara nyerangnya. Nah, tergantung nih cepet-cepetan kamu. Umumnya kalau kita rutin ngikutin tutup terus, mereka nggak keburu. Sangat jarang yang keburu. Tetapi yang jadi masalah adalah nutupnya ini kadang nggak disiplin. Jadi yang banyak aplikasi yang tidak ditutup khusus, kita cari yang umum aja. Kalau terlalu banyak pusing juga ngurusinnya, ya kan? Yang umum tadi MS Word, Office, Adobe, terus yang umum dipakai itu yang paling sering diserang. Jadi cara pertama adalah selalu update security patch. Nah, kalau Microsoft Windows kan ada automatic update. Itu sebenarnya untuk menutupi celah keamanan tujuannya supaya tidak dieksploitasi. Yang kedua, memang sangat disarankan untuk gunakan antivirus, ya kan. Nah, cuman ada isu terakhir yang berkembang dalam 2-3 minggu terakhir ini. Selama ini kami juga menyarankan untuk menggunakan antivirus mungkin satu, harus antivirus yang legal, kita nggak boleh melanggar hukum, ya kan. Tapi kami sarankan juga, ada satu nih antivirus gratisan atau ini ya. Nah, kami menyangka ini benar-benar gratis dan itu subsidi istilahnya. Kalau single user dia digratisin, dia dapat
income dari yang corporate-nya sehingga disubsidi. Itu sih wajar, silakan, nggak apa-apa user yang serius dapat keuntungan. Rupanya tidak, Pak, terjadi praktek yang kurang baik di sini. Jadi antivirus gratisan ini mereka pakai namanya voiceware, FOIST, voiceware. Voiceware itu apa? Jadi Anda pas download, install, saya nggak sebut namanya, ya kan? Waktu install, dia ngikut, dia akan install namanya toolbar di browsernya kita. Nah sekarang ini udah ada 3 toolbar yang sangat mengganggu di Indonesia. Even di dunia mereka pun rankingnya menurut Alexa.com, itu pemeringkat internet, Delta Search itu 30-an, 36 ranking. Search Conduit ranking 30-an. Tufaro.com itu ranking 50-an. Nah, Bapak pengen tahu bagaimana posisinya? Ini Data Search dan Search Conduit ini di atas WordPress.com, di atas Pinterest. Bapak bayangin, Pinterest kita pakai ngetop apa, tapi yang Data Search dan si Conduit ini bisa di atasnya. Nah, kenapa? Karena mereka numpang freeware. Jadi rupanya kita pas download freeware, pas double klik freeware macam-macam, salah satu antivirus tadi, ya kan, terus ada misalnya free YouTube downloader atau download accelerator atau apa. Rupanya waktu kita double klik install itu dia numpang. Dan itu memang pola bisnisnya freeware ya. Kalau nggak dia cari duit dari mana gitu. Nah itu sebenarnya wajar kalau dikasih tahu dengan benar. Mau install nggak? Kalau mau install cetik ya kan. Ini nggak, terbalik. Udah dicetik. Jadi kalau kamu next pasti install. Nah jadi kita mesti perhatiin banget, ada juga yang Bapak jangan lihat apakah ini cuma nama perusahaan-perusahaan. Tidak, Pak, Java juga begitu. Java update, apa nggak kurang kaya ya yang punya Java, ya kan? Nah, jadi Java waktu diinstal Java, dia akan tanya, mau nggak install toolbar ini? Kita ketik tidak gitu kan, udah, dia nggak install. Tetapi kan berapa lama lagi ada update lagi kan? Dia centang lagi, install, kita mesti hilangin centangnya. Nah, itu yang mengganggu, ya kan? Nah, yang jadi masalah lain lagi, kalau sudah masuk, nah itu pusing. Jadi di internet sampai ditulis, if you want to exit this voiceware, it's like exiting from French military gitu. Jadi istilah lu udah masuk jadi militer, lu mau keluar susah banget, gak bisa digebukin sama orang baru bisa keluar gitu. Jadi susah payah. Jadi walaupun kita uninstall program freeware-nya, program voiceware-nya tetap ngikut search toolbar-nya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan kita sewa security, satpam malah jadi preman yang